Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidatus Sa'diyah, NIM 21210210044. Kami dari kelompok 8, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Aplikasi Pengembangan Moral di Lembaga PAUD. Hakikat aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD. Pengembangan moral anak di taman kanak-kanak adalah suatu upaya pendidikan yang bertujuan mengenalkan aturan kehidupan manusia dalam konteks hubungan sosial di antara sesama manusia sejak dini. Upaya ini bukan saja seiring dengan kehidupan berbudaya, tetapi jauh lebih penting lagi sebagai proses regenerasi peradaban dalam rangka pelestarian etika norma dan nilai-nilai luhur kehidupan manusia sejak dini. Itulah urgensi yang menyebabkan aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD menjadi suatu hal strategis dan tepat dilaksanakan. B. Program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD. Pelaksanaan program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD adalah wujud dari pentingnya manusia sejak usia dini mengenal arti dari aturan kehidupan di dunia ini. Sekecil apapun ruang lingkup kehidupan manusia, niscaya memerlukan aturan agar dalam perjalanannya mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban hidup. Kita perlu mengenal setiap orang di sekitar kita, baik dari jenis kelamin, sifat, watak, maupun karakter dasarnya. Dengan pemahaman seperti itu, manusia diharapkan dapat hidup selaras, serasi, dan seimbang ketika bersosialisasi dengan sesamanya. C. Penerapan pengembangan moral di lembaga PAUD. Contoh penerapan pengembangan moral dan nilai-nilai agama bagi anak usia dini dapat diwujudkan dalam berbagai macam variasi kegiatan berikut. 1. Kegiatan rutin sehari-hari bersalaman dengan guru dan teman saat datang ke sekolah. 2. Menyapa dengan salam keselamatan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan waktu tertentu. 3. Bermain bersama di luar kelas dengan membiasakan budaya antri saat menggunakan mainan bergantian. 4. Belajar membantu teman dengan meminjamkan barang atau mainan yang dibutuhkan teman. 5. Berdoa sebelum melaksanakan segala sesuatu. 6. Memanfaatkan metode bercerita dan mendorong sebagai wahana pemahaman moral kepada anak secara tersembunyi. 7. Memanfaatkan buku cerita dengan penekanan pengenalan nilai moral kehidupan. 8. Memanfaatkan peringatan kegiatan dan melibatkannya sebagai momentum untuk mendekatkan dan memberi pengalaman nyata kepada anak dalam penanaman moral dan nilai-nilai agama. Aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan. Hakikat aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan. Ketika anak usia dini mengenal hakikat dunia dan seisinya, dalam pemikiran mereka itu terdapat suatu kondisi tempat kehidupan manusia yang menyenangkan, penuh pesona, memancing pertanyaan, dan dapat dinikmati. Alam dunia dan seisinya adalah lingkungan terbesar bagi kehidupan manusia, termasuk anak usia dini di dalamnya. Pengalaman dan pengetahuan baru akan mudah anak peroleh apabila anak mendapatkan kesempatan menikmati lingkungan di sekitar hidupnya. Jadi dengan memperhatikan pentingnya anak dapat mendapatkan berbagai pengetahuan tentang alam, seyogianya setiap orang dewasa di sekitar anak usia dini mempersiapkan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar bagi mereka. 1. Cinta lingkungan di sekitar diri sendiri. Mengenal hakikat diri sendiri bagi perkembangan anak usia dini adalah suatu hal yang penting. Pemahaman pada dirinya sendiri dimulai dari kemampuan penerimaan jenis kelamin, peran dan fungsi perbedaan kelamin akan mendorong anak untuk dapat memerankan dirinya sesuai dari pemahaman hakikat dirinya tersebut. Dari hal tersebut secara progresif, sangat diharapkan anak akan mampu melakukan berbagai aktivitas pribadi sebagai wujud tanggung jawab pribadinya. 2. Cinta lingkungan di sekitar keluarga. Keluarga adalah institusi perdana dan merupakan benteng terdepan dalam membentuk kehandalan sebuah masyarakat terkecil. Kita lahir besar seperti saat ini adalah dari keluarga. Kita yang memiliki watak, karakter, budi pekerti, dan perilaku seperti apapun adalah buah dari pendidikan dan pembinaan dalam keluarga. Sesungguhnya hakikat terciptanya sebuah lingkungan sosial itu adalah dari kumpulan produk keluarga yang beraneka ragam gaya dan hasilnya.
Tidak mudah bagi kita membentuk sebuah lingkungan yang kondusif jika dari keluarga itu sendiri tidak mencerminkan norma dan prinsip edukatif. 3. Cinta lingkungan di sekitar tanaman. Kecintaan dan kedekatan terhadap tanaman sangat baik diperkenalkan kepada anak didik dalam wujud mengenalkan berbagai macam tanaman, cara menanam tanaman, merawat, menyiram, memupuk, fungsi dan manfaat menanam, dan menjaganya, sehingga informasi yang demikian akan memberi pengetahuan awal betapa penting tanaman bagi kehidupan umat manusia. 4. Cinta lingkungan sekitar binatang. Kesadaran untuk melestarikan binatang, khususnya yang dapat dikonsumsi, tentu dapat dijadikan wahana edukasi, seperti mengunjungi tempat pemerahan sapi, peternakan unggas, dan sebagainya. Dari model pendekatan field trip ini, anak didik akan memiliki kesan mendalam dari apa yang mereka lihat, mereka ragam, mereka rasa, bahkan mungkin mereka dapat merasakan dalam waktu yang lama. Semua upaya tersebut secara psikologis akan turut membantu anak untuk dapat berpikir bahwa pentingnya mencintai lingkungan binatang di sekelilingnya. 5. Cinta lingkungan di sekitar pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu profesi yang dimiliki seseorang sesuai keahliannya masing-masing. Pada dasarnya, anak usia dini telah mulai mengenal hakikat dari pekerjaan, dimulai dari kegiatan ayah dan ibunya sehari-hari. Aktivitas dan kesibukan ayah dan ibunya yang menyebabkan alat tersebut dapat menyimpulkan bahwa itulah pekerjaan. Penting artinya bagi anak memahami hakikat pekerjaan apapun yang ada dalam dunia kerja ini. 7. Cinta lingkungan hidup. Ruang lingkup pendidikan lingkungan hidup bagi anak usia dini sama artinya dengan mengenalkan mereka dengan berbagai hal yang ada di alam raya ini. Sesuai dengan prinsip kurikulum spiral, tema-tema yang ada dalam pendidikan anak usia dini pun oleh pemerintah telah diarahkan pada pembentukan kepribadian anak didik agar mampu menjadi manusia berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Salah satu cerminan hal itu semua adalah mampu mencetak generasi muda cinta lingkungan hidup. B. Pendekatan dan metode pendidikan lingkungan hidup. Sebagai sebuah upaya untuk cara muka pandang perilaku segenap komponen masyarakat agar memiliki kepedulian dan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya kelestarian lingkungan, kegiatan pendidikan lingkungan hidup memerlukan metode atau pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik persoalan dan kelompok dan sasaran yang dihadapi. 1. Pendekatan tatap muka. Adapun metodenya yaitu 1. Metode ceramah. Umumnya metode ini hanya narasumber yang aktif menyampaikan materi dan peserta hanya menyimak atau pasif. Yang kedua, metode diskusi, yaitu metode di mana narasumber dan peserta terjadinya interaksi antara mereka dan keduanya saling memberikan pertanyaan dan tanggapan. 3. Metode studi kasus, yaitu suatu metode pembelajaran yang mana cara peserta diarahkan untuk mendalami sebuah kasus yang spesifik agar dapat melakukan diagnosis menggunakan bukan cara penyelesaiannya. Metode ini seringkali didukung dengan kunjungan atau observasi lingkungan. D. Yang keempat itu metode ekskursi, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi real di lapangan, baik pengambilan data maupun eksplorasi. Pendekatan non-tatap muka. Instruktur, pengajar atau narasumber tidak bertemu dengan para peserta atau kelompok sasaran. Materi pendidikan atau isi lingkungan yang diangkat umumnya disampaikan secara tertulis atau visual melalui tulisan populer, artikel, majalah, buku, iklan, dan layanan masyarakat, dan lain-lain. 3. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada perkembangan belajar berdasarkan kelompok umur 7, 8, sampai 11 atau 12 tahun. 1. Mulai menggunakan logika dan memecahkan masalah sederhana, mengelompokkan dan mengklasifikasikan sesuatu. 2. Mengerti bagaimana panjang, lebar, dan perbandingan ukuran lainnya. 3. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpendapat dengan berdasarkan alasan. Yang keempat, berpikir secara hitam dan putih serta percaya pada menyatakan untuk memecahkan suatu masalah. B. Metode yang disarankan seperti eksplorasi dan penemuan, berbagai dan berempati, cerita, boneka, drama pendek dan lucu, bermain peran, strategi tanya jawab, peralatan yang dapat dimanipulasi, melibatkan fisik dan alat indera serta metafora. Teknik dasar presentasi dalam pendidikan lingkungan hidup.
Perlu diingat bahwa sebuah presentasi tidak hanya membawa misi untuk memberi informasi, memberi ilustrasi, memutuskan suatu materi, serta mendiskusikan suatu materi. Akan tetapi, dan lebih penting, presentasi membawa misi yaitu untuk dapat membangkitkan antusiasme audiens, melakukan persuasi atau bujukan, membuat audiens mampu mengajukan pertanyaan, bahkan memberi motivasi. Aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Hakikat aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Menurut Anger Ahmad Nugroho 2010, rasa cinta tanah air seharusnya kita terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, tempat kampus, tempat tinggal kita, bahkan dimanapun kita berada. Contohnya seperti menjauhkan diri dari pengaruh narkotika, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan perkelahian. Mempertebal cinta tanah air. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta bernegara dalam kehidupan masyarakat. Tentang sikap cinta tanah air dan warga negara. Sikap cinta tanah air harus ditanamkan kepada anak usia dini agar dapat menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan bernegara. Misalnya, setiap upacara hari Senin dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta hormat kepada bendera merah putih dan membacakan Undang-Undang Dasar 1445. D. Cinta tanah air dengan cara melestarikan budaya. Budaya warisan nenek moyang kita adalah budaya yang sangat mahal. Seiring berjalannya waktu, zaman akan membeli budaya dengan harga yang tak ternilai. Jika tidak dijaga atau dilestarikan, jangan merasa kecewa jika budaya kita diklaim oleh bangsa dan negara lain. Peran guru dalam pengembangan moral dan penanaman nilai-nilai cinta lingkungan dan tanah air. Pendidikan bela negara yang tepat tentunya menggunakan sistem pembelajaran, contohnya konstruktif dan active learning, yang berarti serangkaian aktivitas belajar dibuat sehingga para peserta mampu secara otomatis mengetahui apa itu wawasan kejuangan, kebangsaan, dan Nusantara tanpa diberitahu oleh penyelenggara. Pelaksanaan pendidikan cinta tanah air. Yang pertama, menyusun program sekolah berbasis karakter kebangsaan. Kedua, menyusun program kurikulum lokal dengan memperkaya muat lokal dari seluruh provinsi yang ada di Republik Indonesia. 3. Menyusun program dari setiap satuan kegiatan mingguan dan harian. 4. Memanfaatkan setiap event peringatan hari-hari besar nasional. Serta 5. Membiasakan hidup bangga sebagai bangsa ini. 6. Mendekatkan anak didik dengan karya-karya anak bangsa Indonesia. 7. Mengunjungi berbagai produk atau karya anak bangsa Indonesia. 8. Menggunakan produk atau karya anak bangsa Indonesia. 9. Membuat berbagai penampilan siswa yang bermisikan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Serta 10. Membiasakan menghafal dan menyanyikan lagu karya anak bangsa. Semangat patriotisme dan nasionalisme Indonesia. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.